Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan berbagai situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. Pada model ini, dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, dan bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua, untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Langkah-langkah pokok. Tahap pertama, orientasikan siswa pada masalah aktual dan otentik. Tahap kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sarana pendukung model pembelajaran ini meliputi lembaran kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar siswa dan guru, artikel, jurnal, clipping, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, model analogi, meja dan kursi yang mudah dimobilisasi, atau ruang kelas yang telah dikondisikan. Dampak pembelajaran atau instructional effect model PBL adalah pemahaman tentang kaitan pengetahuan dengan dunia nyata dan bagaimana menggunakan pengetahuan dalam pemecahan masalah kompleks. Dampak pengiringnya adalah mempercepat pengembangan self-regulated learning, siswa terbentuk kemampuan berpikir kritisnya, keterampilan sosial dan karakter siswa meningkat, seperti sikap kerjasama, tanggung jawab, peduli, toleran, dan sebagainya. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Para ahli dan peneliti pembelajaran kooperatif mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Mengacu pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran dikatakan merupakan pembelajaran kooperatif jika pembelajaran tersebut mencerminkan karakteristik sebagai berikut. A. Siswa-siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 anggota dengan level dan latar belakang yang bervariasi. B. Siswa-siswa melakukan interaksi sosial satu sama lain dalam bentuk diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya. C. Tiap-tiap individu memiliki tanggung jawab dan sumbangannya bagi pencapaian tujuan belajar, baik tujuan individu maupun kelompok. D. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan coacher dalam proses pembelajaran. Secara umum, tim PKP Dikti 2007 menyebutkan ada 4 tahap pembelajaran kooperatif, yaitu: yang pertama, langkah orientasi. Guru menyampaikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh siswa serta sistem penilaiannya. Yang kedua, langkah kerja kelompok. Merupakan tahap inti kegiatan pembelajaran. Kerja kelompok dapat berbentuk kegiatan memecahkan masalah atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari dengan berbagai cara, seperti berdiskusi, eksplorasi, observasi, percobaan, hingga browsing melalui internet dan sebagainya. Yang ketiga,
langkah tes atau kuis, yaitu langkah di mana semua siswa diharapkan telah mampu memahami konsep atau topik atau masalah yang sudah dikaji bersama dan mampu menjawab tes atau kuis untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap konsep atau topik atau masalah yang dikaji. Yang keempat, langkah penghargaan kelompok, yaitu langkah untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu. Joyce dan Weil dan disarikan oleh Winata Putra merumuskan sintak pembelajaran model GI ke dalam 6 tahap, yaitu yang pertama, siswa dihadapkan pada situasi yang problematis. Yang kedua, siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap situasi yang problematis itu. Yang ketiga, siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau learning tasks dan mengorganisasikannya untuk membangun proses pendidikan. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok. Yang kelima, siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses penelitian kelompok. Dan yang keenam, melakukan proses pengulangan kegiatan. Kemendikbud tahun 2017 juga menjelaskan bahwa model GI atau investigasi kelompok memberikan pengalaman kepada siswa dalam memecahkan suatu permasalahan dengan caranya sendiri dan dibicarakan dalam kelompok secara demokratis. Secara umum, pembelajaran dengan model GI menurut Depdiknas tersebut mencakup 6 tahap, yaitu yang pertama, memilih topik. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Ketiga, implementasi. Keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, presentasi hasil final. Dan yang keenam, evaluasi. Model pembelajaran Project-Based Learning. Model Project-Based Learning merupakan model yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata melalui kelompok kooperatif. 6 langkah tahapan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Sistem sosial pada model Project-Based Learning mengacu pada konsep kooperatif yang dikenal dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan peserta didik lain dalam tugas yang terstruktur. Secara umum, dalam model Project-Based Learning, guru berperan sebagai fasilitator bagi kegiatan siswa dalam melaksanakan proyek secara kooperatif. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang teliti, karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Model pembelajaran discovery adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi.